Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik pemirsa, kembali lagi di acara FinTalk Financial Talk edisi Senin 10 Agustus 2020 dengan topik memasak keuangan keluarga. Everyone can cook. Dan buat pemirsa yang ingin menyampaikan pendapat aspirasinya bisa langsung telepon di 23455 dan sepertinya sudah ada yang nelpon, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Gungdi Ngurah Rai. Gungdi Ngurah Rai. Oh iya, Selamat Gungdi. pagi, Ibu. Bu, apa yang Ibu katakan itu sudah dari kakek kami melaksanakan. Jadi kakek kami berpesan, kamu kalau hidup jangan meremehkan perempuan. Serahkan semua kepada perempuan, kepada istrimu. Dan tetap akar dulu dibuat, jangan sembarangan bertindak. Jadi itu dilakukan dari kakek sampai bapak, sampai sekarang juga kami lakukan, itu diserahkan kepada. Makanya kakek berpesan, kakek membantu istri kakek bisa kaya raya, bisa punya saham di Elizabeth Hospital, punya kebun cengkeh 20 meter, itu membantu istri kakak. Makanya kamu tidak boleh meremehkan perempuan. Makanya semua tidak berani melawan kakek, dan sekarang sampai kakak kami juga menyerahkan segala perempuan, hidup kami damai. Dan di sini kami bertanya, Bu, kalau kami berbuat baik, kadang-kadang beda orang di Jawa dengan di Bali beda banget. Kalau di Jawa tidak pernah ada yang menolak. Kalau di Bali diberikan sesuatu itu masih banyak yang menolak, Bu. Gitu. Nggak ngerti juga, apa dong dia sakit atau apa memberikan sesuatu itu. Pernah memberi uang itu 9 miliar, Bu. Ditolak itu orang-orang. Makanya beda orang di Jawa dengan di Bali. Itu aja, Bu. Terima kasih banyak waktunya. Oh, santai kok. Iya, terima kasih Gungdi. Dan kami masih membuka untuk sesi penelpon kali ini untuk pendengar setia Radio Guntur 104,6 FM yang ingin menyampaikan aspirasi, pendapat atau pertanyaannya tentang topik yang kita angkat kali ini, yakni memasak keuangan keluarga. Everyone can cook. Langsung saja bisa telepon via 23455. Ya, jadi sambil menunggu, mungkin Ibu langsung mau menanggapi. Oh iya, baik. Terima kasih. Tadi ada penanya dari Pak Gungde ya. Iya. Pertanyaannya adalah, lebih ke komentar sih sebenarnya ya. Jadi Pak Gungde selama ini keluarganya sudah menyerahkan pengelolaan keuangan kepada perempuan gitu. Dari sejak kakeknya sehingga keluarga menjadi harmonis seperti itu. Sebenarnya itu pada umumnya sih ya. Jadi pada umumnya memang pengelolaan keuangan itu memang lebih banyak kepada perempuan. Tetapi kita lihat beberapa rumah tangga itu juga dia itu bekerja sama, collab gitu. Maksudnya adalah uang dijadikan satu, atau misalkan kalau istri memiliki penghasilan, penghasilan kamu silakan untuk urus dapur saja. Nanti penghasilan suami untuk biaya sekolah, untuk telepon, listrik, cicilan mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu namanya kolaborasi. Jadi nggak harus semua uang suami plok bawa ke istri gitu ya, nggak harus juga. Tetapi yang dipentingkan dalam pengelolaan keluarga adalah komunikasi yang baik. Jadi istri harus tahu bahwa suami saya berpenghasilan sekian, digunakan untuk apa? Ini. Nggak masalah. Suami juga seharusnya tahu bahwa istri saya punya gaji sekian, pengeluarannya dia untuk ini. Nggak masalah. Jadi intinya bahwa pengelolaan keuangan itu akan menjadi bagus kalau ada komunikasi yang bagus antara suami dan istri, seperti itu. Terus juga tadi Pak Gongde juga menanyakan karakteristik wanita Bali dan Jawa. Ya, betul ya? Iya. Maksudnya kalau orang Jawa dikasih uang menolak. Yang orang Bali yang menolak. Orang Bali yang menolak. Kalau orang Jawa itu enggak. Nah, ini mungkin tidak bisa kita generalisasi sih ya sebenarnya gitu, karena setiap orang memiliki tujuan finansial yang berbeda-beda. Itu kalau saya Nah, kalau saya misalkan ditawari uang 9 miliar, mau nggak? Saya bilang mau dong gitu kan. Pak Gongde kasih saya dong, mau saya gitu. Nah, sehingga saya akan bisa buat uang itu digunakan untuk apa? Saya akan membangun sekolah saya akan membangun panti jompo mungkin ya. Jadi dalam artian bahwa gak masalah sih. Nah, mungkin itu karakteristik perempuan yang belum ada penelitian sih terkait dengan itu, apakah wanita Bali itu lebih suka menolak daripada wanita Jawa. Gitu. Tapi paling tidak Pak Gongde sudah memiliki
rasa charity yang sangat tinggi ya. Jadi Pak Gongde sudah memikirkan bagaimana membagi sebagian penghasilannya untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Mungkin seperti itu. Ya, jadi ini juga sudah ada penanya yang langsung menghubungi Ade. Ini ada Agus Sugiarte. Jadi kayak Ibu tahu ini ya. Sepertinya ya, mahasiswa saya ya. Jadi mahasiswa favoritnya ini kayak banyak yang hubungi saya, banyak yang mau nanya ya. Jadi Agus Sugiarte mau nanya, gimana sih Bu cara hemat gak bikin melarat? Tips and triknya itu apa Bu? Karena ada pernyataan yang bilang hemat itu gak boleh beli ini itu, karena uangnya harus disimpan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Nah, mungkin Ibu langsung mau menanggapi? Ya, oke. Setuju ya, hemat gak bikin melarat. Itu adalah dua kata yang memang agak bertentangan. Kenapa? Karena kalau kita berhemat, otomatis akan ada beberapa pos yang membuat gaya hidup kita akan menjadi berkurang gitu, Ade. Gitu, iya kan? Contoh, seharusnya saya sekarang sudah harus beli baju baru nih, keluaran terbaru gitu kan? Wah, itu ada baju yang sangat keren, modalnya sedang in. Nah, kalau saya berhemat karena baju saya masih, maka saya tidak akan membeli baju itu gitu ya kan? Seolah-olah kan diri kita, saya melarat nih gitu. Jadi maksudnya gini. Memang filosofi dasar itu memang tentu saja ini kata-kata yang sudah fasih didengar, bisa memilih antara keinginan dan kebutuhan, ya kan Ade ya. Jadi selalu kita tahu bahwa kita butuh nggak barang itu sih sebenarnya gitu. Nah, di sini saya juga pengen share apa beda antara orang berhemat dengan orang pelit. Kalau Ade sama nggak ya, Ade? Iya kan? Kalau hemat dan melarat, ya memang itu adalah dua kubu yang memang saling bertentangan yang saya bilang gitu. Oke, kalau kita menghemat, memang kita harus menahan gaya hidup kita gitu. Itu yang saya bilang adalah godaan tersendiri. Itu yang saya bilang kalau memasak tadi adalah keteguhan hati gitu. Keteguhan hati kita untuk, gimana supaya ngepres nih duit itu gitu. Tapi saya yakin bahwa orang yang mengelola uangnya baik itu dia tidak akan menurunkan gaya hidupnya. Gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan masuk lagi nih barusan aja. Egar Arya. Nah, Ibu kayak kenal juga ini ya. Ini mahasiswa juga ya. Iya, jadi pertanyaannya, tips mencapai financial freedom di masa depan itu gimana, Bu? Oke, financial freedom itu yang salah satu jargon dari wealth juga ya. Gitu. Jadi kemapanan finansial sebenarnya. Tipsnya adalah kita sudah melakukan perencanaan keuangan sejak dini. Gitu. Nah, perencanaan keuangan ini memang ada ilmunya juga sih ya sebenarnya. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, financial freedom itu akan tercapai kalau kita sudah memikirkan yang namanya tabungan dan investasi. Gitu. Semakin tinggi tabungan dan investasinya, maka financial freedom-nya juga akan mengikuti. Gitu. Caranya gimana? Ya harus rajin-rajin cari penghasilan ya Ade. Gitu. Sekarang begitu banyak channel atau begitu banyak cara yang membuat kita nggak harus berpangku diri gitu. Pasrah kita menerima keadaan, nggak bisa seperti itu. Dalam artian bahwa kita harus berusaha untuk selalu menambah pundi-pundi penghasilan. Jadi mau financial freedom di masa yang akan datang, tentu saja penghasilannya harus ditambah dulu. Nah, pada saat penghasilan bertambah, jangan lupa harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Buatlah planning, itu nomor 1, Ade. Buatlah planning. Jadi kalau kita ngomong investasi, kita akan selalu bicara masalah planning. Planning investasi saya ini jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek, saya mau investasi saya nggak lama-lama deh. Jadi investasi saya cuman sampai tahun depan. Kita nggak bicara masalah saham, gitu. Jadi ya paling banter reksadana, emas, deposito, gitu kan. Karena sifatnya adalah liquid, jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Tapi kalau saya mau invest yang agak panjang. Nah, invest yang agak panjang bolehlah kita melirik semacam investasi dengan resiko yang tinggi juga, dengan return yang tinggi juga gitu. Contohnya apa? Ada saham. Kalau berani main forex, silahkan forex.
Oke. Kemudian ada juga jenis-jenis investasi lain yang kalau sudah investasi itu mainannya adalah no pain no gain, high risk high return. Semakin tinggi return yang kita peroleh, yakinlah bahwa resiko yang menyertai itu juga harus juga semakin tinggi. Jadi pada saat kita invest, ini bunganya sampai 15% gitu setahun, gila kan? Nah kita udah curiga nih, kira-kira duit saya hilang enggak ya? Tapi kalau misalkan mau masuk aja nih dengan resiko uang pokok kita hilang, enggak masalah kan Ade? Dalam artian bahwa oke, saya mau game nih gitu. Saya mau return itu nih, ya silahkan gitu. Hanya saja itu jangan sampai mengganggu kehidupan kita. Jangan sampai biaya hidup ini jadi tergoncang-gancing gitu, sampai kita bingung untuk makan sehari-hari gara-gara kita investasi yang salah gitu. Jadi gimana caranya mencapai financial freedom? Yang pertama, giatlah bekerja untuk menambah pundi-pundi. Nah setelah pundi-pundinya bertambah, jangan lupa buat planning. Itu yang pasti, buat planning terhadap keuangan. Karena kalau tidak di planning, ya dia akan menguap begitu saja tanpa kita pernah tahu, aduh duit saya ini kemana sih sebenarnya ya gitu. Nah itu. Ya, jadi terkait tentang penghasilan gitu ya. Kalau kita memasak keuangan keluarga, bagaimana dengan suami atau istri yang punya penghasilan nggak tetap? Apakah masih tetap bisa melakukan memasak keuangan ini atau bagaimana? Ya, setuju. Bagi yang tidak memiliki penghasilan tetap, ini kalau penghasilan tetap seolah-olah gampang seperti ini ya. Contoh misalkan kalau Ade jadi karyawan di sini tentu dapat gajian kan tiap bulan gitu. Sudah pastilah, 1 bulan saya dapat sekian. Oke lah, 60%-nya saya bawa ke sini, 20% saya bawa ke sini dan seterusnya. Jadi kelihatan. Nah, tetapi kalau kita jadi usaha, nah ini yang agak sulit Ade. Kenapa? Karena biasanya uang usaha itu akan bercampur dengan uang keluarga, jadi pengeluaran keluarga gitu kan ya. Sehingga bagi saya, kalau kita berusaha, itu malah menurut saya biaya kehidupanlah yang paling ditekan gitu. Biaya kehidupanlah yang paling ditekan. Karena kita biasanya kalau usaha itu kan tidak suka buat catatan keuangan, ya betul nggak Ade ya? Pokoknya uang dagangan udah anak misalkan perlu sekolah, oh ya langsung kasih. Padahal itu uang dagangan gitu kan. Justru kalau usaha menurut saya adalah biaya hidup yang paling ditekan gitu. Sehingga kita bisa tahu persis berapa uang yang memang benar-benar bisa digunakan untuk kita untuk pribadi dan berapa uang yang memang digunakan untuk mengembangkan usaha itu sendiri gitu. Karena yang namanya usaha dia tujuannya tentu saja supaya usahanya menjadi berkembang. Sehingga uang itu akan seharusnya proporsinya itu akan lebih banyak untuk pengembangan usaha gitu. Jadi benar-benar harus dibedain juga Bu ya? Ya betul, hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, karena kita tidak punya catatan yang terlalu detail akan itu. Nah di sini pengendalian dirinya tentu saja ya. Jadi usaha itu tetap saja mindsetnya adalah bagaimana uang yang ada itu digunakan untuk membesarkan usaha gitu. Nah sehingga untuk komponen-komponen yang lain, terutama biaya hidup itu pasti akan ditekan. Tetapi bagi saya usaha itu investasi itu juga sudah tetap harus diperhatikan. Kemudian asuransi itu yang terpenting. Kalau pegawai biasanya asuransi itu sudah connect ke gaji. Biasanya langsung kan. Jadi kita terima gaji misalkan cuma 2 juta, 3 juta. Tapi itu sudah include asuransi. Ya nggak apa-apa, kita berarti nggak usah memikirkan itu. Tapi kalau pengusaha, nah biasanya kan ini tidak. Jadi pengusaha biasanya harus membuka aplikasi asuransi secara mandiri. Nah, jadi itu poin-poin yang memang harus diperhitungkan. Asuransi, saving, investasi, dan pengembangan usaha, nah itu adalah poin yang memang harus menjadi porsi perhatian yang lebih besar kalau misalkan kita berusaha Ade gitu. Nah, jadi biaya hidup, biaya konsumtif itulah yang mungkin akan ditekan. Saya pikir kalau usaha itu dia membutuhkan sekian periode saja seperti itu. Pada saat usaha itu sudah cash flow-nya dapat, sudah bisa berjalan, nah mungkin di situ baru bisa menggunakan untuk poin-poin yang lebih besar lagi, pembelian aset misalkan dan lain sebagainya. Ya,
Nah, lantas ketika kita hari ini bahas tentang memasak keuangan keluarga, relevan nggak sih Bu ini dipakai juga sama mahasiswa yang belum berpenghasilan, jadi yang namanya dapat bulanan gitu. Jadi ini untuk bulan Agustus dapat bekalnya segini. Bisa nggak sih kita juga lakukan tips and trick ini Bu? Oke. Yang kemarin penelitian saya itu sebenarnya banyak menyasar ke mahasiswa ya Ade ya. Jadi perilaku keuangan itu banyak diteliti juga oleh beberapa mahasiswa termasuk dosen berkaitan dengan bagaimana cara mahasiswa itu untuk mengelola uang saku. Jadi artinya gini, meskipun mahasiswa itu belum memperoleh penghasilan sendiri. Jadi satu-satunya sumber penghasilannya dia itu adalah dari uang saku ya, dari orang tua. Jadi penghasilannya dia di mana? Ya orang tua lah gitu kan. Karena kita mahasiswa masih belum kerja. Ya itu akan menjadi topik yang menarik lagi ya Ade ya. Maksudnya bagaimana orang tua itu mengajarkan atau mendidik anak untuk mengelola uang saku. Bagi saya, anak itu tidak menutup kemungkinan untuk sudah bisa menerapkan pengelolaan keuangan. Karena ada beberapa orang tua yang memberikan uang saku tuh gebogan Ade. Ya kan? Langsung. Kalau Ade gimana uang sakunya? Karena Ade tinggal sama orang tua, jadi per hari tetap keluar. Per hari, oke. Ada yang per hari, ada juga yang gebogan gitu. Saya pernah dulu memberikan uang saku anak itu gebogan. Jadi maksud saya, 2 minggu sekali lah. Gitu. 2 minggu sekali dengan jumlah tertentu gitu. Nah dari situ bagi saya dia sudah harus bisa memproporsikan pengeluarannya gitu. Jadi sudah dari awal bahwa kalau misalkan uang saku kamu sekian, ya nggak boleh dihabiskan sekian. Selalu mindsetnya seperti itu. Dan itu ya oke lah, worth it juga gitu. Saya lihat celengannya juga lumayan berisi gitu kan ya. Sedangkan kalau yang misalkan uang sakunya harian gimana ini Bu? Nah, nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Memang itu tergantung niat kita ya Ade ya, tergantung niat kita. Misalkan kita dikasih uang saku 20.000 per hari. Ya gimana dong, saya makan aja kan kurang dari itu, betul nggak? Kita sekali makan itu bisa 20.000 ya kan? Makan bisa lebih lagi. Bisa lebih lagi gitu kan? Ya gimana? Nah disitulah kembali menggunakan ketekadaan hati gitu. Nggak bisa juga kita tiap hari harus makan enak gitu kan? Makan enak itu perlu tapi nggak bisa tiap hari. Mungkin aja sehari sekali-sekali oke lah. Kita cuma butuh dana 5.000 itu berarti nasi dan telur ceplok aja kan Ade ya. Bukan berarti juga kita mengurangi porsi gizi kita sebenarnya. Nah seperti yang tadi saya bilang, tadi saya sempat kepenggal apa beda antara orang berhemat dan orang pelit? Saya jawab enggak. Sulit ya, karena itu menyerupai sebenarnya. Jadi kalau beda kita tipis, ngomong gitu ya? beda-beda tipis. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong, hemat atau pelit tuh gitu dia. Jadi emang hemat dan pelit adalah dua kata yang beda-beda tipis Ade. Tapi sebenarnya enggak juga. Kalau pelit itu bagi saya adalah menurunkan gaya hidup kita, menurunkan kepuasan hidup kita gitu. Itu pelit. Jadi misalkan sepatunya udah rusak banget gitu kan ya, sudah tidak bisa menjalankan fungsinya lah gitu. Tapi dia punya uang, tapi dia nggak beli gitu. Nah it's called pelit gitu ya kan. Jadi pelit itu menurunkan gaya hidup kita, menurunkan perasaan kualitas hidup juga gitu kan. Tapi kalau orang hemat itu tidak. Contoh, saya kemarin udah makan luar tuh. Saya kemarin udah makan enak gitu. Nah, hari ini saya mungkin tidak makan enak gitu. Tapi saya tetap makan yang bergizi. Contohnya adalah nasi dan telur gitu kan. Nah, itu hemat gitu. Dalam artian tidak mengurangi kualitas hidup itu sendiri. Oke, jadi dengar ya yang sering suka komen, pelit, padahal kita lagi hemat. Iya, beda-beda tipis memang. Beda-beda tipis, banyak juga yang sering ngomong itu, hemat sama pelit beda-beda tipis katanya. Dan pemirsa, seru sekali pembahasan kita kali ini di FinTalk terkait topik memasak keuangan keluarga, everyone can cook. Dan mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dan closing statement yang akan disampaikan kepada pendengar dan pemirsa di rumah. Oke, baiklah. Terima kasih Ade ya. Akhirnya sudah hampir 1 jam juga kita bicara masalah pengelolaan keuangan. Sebagai penutup, dalam pengelolaan keuangan itu everyone can cook.
itu dia sudah pasti. Setiap orang pasti bisa memasak dengan gayanya sendiri, tidak harus mengikuti resep saya. Intinya adalah nyamannya dalam melakukan pengeluaran keuangan. Yang pertama adalah, kuncinya adalah kalau di perencanaan keuangan tetap menjaga aliran cash flow itu tetap positif. Cash flow itu adalah arus kas ya. Jadi kalau ngomong ini jargon zaman dulu juga, tidak lebih besar pasak daripada tiang, selalu begitu mainannya gitu. Jadi seharusnya lah kita melakukan pengeluaran tidak melebihi kemampuan kita atau penghasilan yang kita peroleh. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memperoleh penghasilan, buatlah perencanaan keuangan mutlak bagi saya. Baik itu orang yang memiliki pegawai, sebagai pegawai atau sebagai pengusaha, punya financial planning gitu. Financial planning itu yang sederhana. Saya harus punya tabungan dana darurat. Ini pokoknya dana darurat lah, 30% dari pengeluaran saya selama 6 bulan gitu. Itu misalkan, punya planning gitu. Yang kedua, saya misalkan tahun depan, oke, kalau yang masih lajang, saya tahun depan ini harus punya motor nih gitu. Atau tahun depan saya harus bisa jalan-jalan ke Korea nih gitu misalkan, ya kan? Itu tujuan keuangan loh, jangan salah gitu kan. Nah, kita kan bisa prepare dari sekarang. Jadi maksud saya, setelah memiliki penghasilan, buatlah perencanaan keuangan. Jadi yang pertama, cash flow dijaga tetap positif, itu pasti. Yang kedua, buatlah perencanaan keuangan. Supaya uang kita itu tidak lari-lari kemana-mana tanpa kita tahu kemana gitu kan ya. Nah, yang ketiga, tetap porsikan tabungan, itu pasti. Kalau tabungannya sudah gemuk, boleh melirik investasi. Itu yang saya bilang. Karena di perencanaan keuangan itu ada saving. Saving itu adalah sebuah dana yang memang digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Gitu. Tapi itu adalah poin yang memang sudah kita utamakan dulu lah. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk beramal. Beramal itu membuat kita itu merasa sangat menghargai setiap penghasilan, sekecil apapun penghasilan kita gitu. Dengan menghargai penghasilan kita, kita juga biasanya akan menghargai pengeluaran kita. Jadi kita tahu persis bahwa kita susah nih dapat uang. Nah, pada saat itu kita juga akan berpikir ngeluarin uang juga harus susah nih. Gitu ya adik. Mungkin ada 4 poin itu yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Wow, seru sekali. Tips and trik bagaimana memasak keuangan dalam keluarga. Dan sampai di sini pembicaraan kita di FinTalk Financial Talk edisi Senin 10 Agustus 2020. Ingat, setiap orang bisa masak, tapi yang bedain yang mana masak pakai hati, yang mana sekedar masak, yang mana masaknya benar-benar, yang mana masaknya ngawur. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan. Saya Ade Dorcas pamit. Sampai jumpa.